Mantil ati lan pikiran merasu ing badan kabeh jaroan mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku di Gojek 46. Moga-moga penontonnya selamat waras, sehat, jasmani, rohaninya sehat, kemudian motornya ya sehat, biar ngebitnya lancar, besar dan kecilnya ya moga-moga berkah gitu ya. Amin. Gimana hari ini cuacanya panas banget ya, Jabodetabek gitu ya. Ya moga-moga tidak mengendurkan kita untuk belok ke warteg gitu kalau siang. Ya moga-moga puasanya lancar, orderannya lancar gitu. Jadi hari ini Ramadan hari kedua ya. Alhamdulillah saya dapat 18 strip, 8 RB, 5 food, kemudian 5 gosen, semuanya 358.600 gitu. Sebelum masuk ke pembahasan ini ya, setting gacor gimana gitu, itu jangan di skip biar nggak gagal paham. Kalau misalnya dalam konten saya ada pelajaran yang bisa dipetik, ya silahkan diambil kebaikannya. Kalau misalnya tidak ada ya abaikan saja gitu ya. Yang jelas jangan di skip biar nggak gagal paham. Sebelum ke pembahasan, itu nanti yang masalah tadi itu saya 18 strip ada di akhir video ya, di screen recorder ada. Sebelum ke pembahasan setting gacor gitu, itu perlu dipahami dulu mitos-mitosnya Gojek ya. Mitos-mitosnya Gojek, biar nanti paham lah, semakin paham gitu. Yang pertama itu biasanya kalau mitos Gojek itu kan, kalau orderan pertama di cancel, entah itu dari driver itu sendiri atau dari pelanggan yang meng-cancel, itu jadi susah dapat orderan gitu ya. Itu menurut saya mitos, karena 2-3 hari yang lalu atau bahkan seminggu yang lalu juga saya kena gitu kan. Udah berapa kali ya, hampir 4 kali 5 kali lah saya penglaris itu di cancel oleh pelanggan ya. Ya tapi alhamdulillah ke belakangnya juga baik-baik saja. Artinya kalau penglaris di cancel itu, kalau jadi sepi atau berat akunnya itu mitos. Itu yang pertama. Yang kedua, mitos apa lagi? Oh, yang kedua itu over history ya. Over history itu menyebabkan susah dapat orderan atau bapuk gitu kan. Over history itu juga mitos ya, mitos. Semakin tinggi riwayat itu semakin bagus ya, prinsipnya gitu. Jadi over history menyebabkan akun berat itu mitos gitu ya. Kecuali suspend area. Kalau suspend area itu ada, sudah saya bahas di video sebelumnya lah, yang berapa minggu yang lalu gitu. Penyebab akun bapuk, cara ngobatinya gimana sudah saya jelasin. Kemudian apalagi, mitos apalagi yang di Gojek? Ntar apa ya? Ya mitos-mitos Gojek itulah ya. Kalau Senin sepi itu ya juga mitos gitu. Ya pada intinya gini, settingan gacornya gini. Yang pertama itu perlu dipahami bahwa algoritma Gojek itu tidak berubah. Algoritma Gojek itu dari penerimaan order itu tidak berubah. Terus mitos lagi nih, ada yang saya ingat mitos lagi. Bluetooth-nya dinyalain, kemudian wifi-nya dinyalain gitu ya, biar
tambah gacor apa sinyalnya kuat lah dan ini itu juga mitos gitu ya, mitos. Nggak perlu saya eman-eman baterainya nanti cepet habis, nggak usah nyalain wifi, nggak usah nyalain bluetooth. Terus settingan gacornya saya gitu ya, itu nggak ada yang disetting gitu. Saya pakai polosan saja, aplikasi polos dari Gojek, map dan sebagainya itu juga polos dari Play Store gitu. Jadi aku tidak menyeting dalam bentuk apapun di HP saya ketika saya ngebeat, entah itu ngemut, entah itu ngerut atau tuyul dan sebagainya gitu. Saya tidak pernah pakai. Yang saya bisa lakukan itu buat nyetingnya ya memastikan sinyal saya bagus, kemudian RAM-nya cukup ya, akurasi GPS-nya dipastikan pas di titiknya. Misalnya kita di titik A ya, titiknya di mana tempat kita berada ya di situ gitu. Itu berarti menandakan sinyal kita bagus, akurasi GPS-nya ya bagus gitu ya. Yang bisa saya lakukan hanya seperti itu yang saya persiapkan ketika ngebeat. Jadi tidak ada setting apa itulah ya. Jadi tidak ada ya, yang saya bisa lakukan seperti itu. Berangkat ngebeat, berdoa dulu ya, kemudian niat jadi tukang ojek yang baik, entah itu dengan pelanggan, entah itu dengan sesama driver gitu ya. Kemudian ini satu lagi, ini yang lumayan penting gitu ya. Aku itu kalau ngebeat itu menghindari godaan-godaan yang membuat saya harus mengcancel orderan gitu. Contohnya gini, saya dapat orderan jemput dari titik A antar ke titik B. Ternyata menurut sebagian driver itu argonya murah gitu ya. Itu kan godaan untuk kita mengcancel. Saya belum pernah memikirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika saya dapat orderan mau nganter kemana, jemput kemana, argonya seberapapun, selagi saya masih bisa bawa, pasti saya tarik. Karena prinsip saya gini, besar dan kecilnya itu hanya bisa berdoa moga-moga berkah gitu ya. Kan gede belum tentu berkah, kecil belum tentu tidak berkah gitu. Jadi ya yang saya bisa lakukan seperti itu gitu. Ini juga untuk mengedukasi diri saya sendiri lah ya, pengingat saya juga gitu kan ya. Ya seperti itulah, berbagi pengalaman ya. Bukan kalau ada yang mau nanya-nanya tentang algoritma Gojek atau apa yang bisa saya jawab, pasti saya jawab. Tinggal tulis di kolom komentar saja ya, kiranya bermanfaat ya bantu di share, monggo gitu. Oke, terima kasih banyak. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.